Halo, kembali lagi kita di channel Saung Sangkuriang. Biasa ya, di channel ini menceritakan pemuda gabut yang nyari-nyari cerita biar ngilangin kegabutannya. Siap. Apalagi buat kawan-kawan sekalian yang nonton, sama-sama kaum rebahan, kaum gabut. Nah, sekarang kita ketemu lagi sama apa ya sebutnya? Pendongeng. Oh, bukan dongeng ya. Banyak cerita-cerita dari referensi Ya, juga ya. Nah, udah langsung aja kita pengalaman sebutin. pribadi. Iya, hostnya juga nih ya. Oke. Langsung aja kita ke Mang Ujai. Nah, ini karena kita lagi di tempat yang agak sepi, rindang, agak serem juga ya Mang Ujai. Ya, di hutan lah. Iya. Mungkin Mang Ujai apa punya pengalaman mistis? Oh, banyak. Cerita mistis. Banyak sekali Jo pengalaman Kayaknya mistis. persatuan dukun Mang Ujai ini ya. Bukan seperti itu juga. Karena kan tadi seperti yang di video dahulu, yang di video yang sudah-sudah, saya kan suka explore, saya kan suka berpetualang, suka berburu begitu. Jadi banyaklah pengalaman-pengalaman mistis apalagi ketika kita lagi berburu di hutan. Jadi ada ini cerita yang saya mau ceritakan ketika saya berangkat berburu sama kawan saya, Cimeng namanya. Iya, siap. Nah, jadi gini. Bisa langsung ke ceritanya, Mang Ujai? Boleh, siap. Gini. Lanjutan, Jadi Mang Ujai. ya, jadi ceritanya begini. Ketika lagi gabut lah ya, kita lagi gabut, kita merencanakan mau kemana nih sama teman saya itu Cimeng itu ya. Kata dia, "Bang, nembak, berburu." Oke, siap, berangkat. Nah, waktu itu kita cuma berdua berangkat dari rumah itu pakai motor ya, menuju ke hutan daerah Karawang. Nah, kita berangkat mulai dari perjalanan motor itu menuju ke hutan. Nah, sebelumnya kita melewati persawahan. Nah, mulai dari persawahan ini nih kita mulai agak pengalaman yang lumayan serem juga di sawah nih. Waktu saya di sawah lagi membidik burung di sawah, Cimeng ini dia lihat sawah yang airnya muncrat seperti air mancur gitu. Jadi muter. Jadi si air itu muter muncrat seret begitu. Dia samperin, disangkanya ikan. Dia nyamperin itu enggak sendiri waktu itu, sama amang-amang yang jualan cilok kalau nggak salah. Dia berebut ke sana ceritanya. Disangkanya ikan besar kan, air sawah itu kan nggak dalam ya. Jadi dia ke sana turun. Kata si amang-amang itu, lagi nyari apa Ada ikan gede Turun tuh berdua sama si amang-amang yang jualan cilok itu. Saya lagi ngebidik, saya juga penasaran dong. Lihat ke sana, memang benar tuh airnya itu mancret ke luhur, ke atas gitu ya. Mencek Sunda nama mancur gitu ta, curut gitu muter. Tanggus didinya ditinggalikeun ku saya dibidik ya pakai senapan. Biar kalau misalkan lolos dari rogohan mereka berdua nih sama si amang tukang cilok, biar saya tembak gitu kan. Ternyata pas diliatin bertiga nih kami sama si amang-amang tukang cilok, ikannya nggak ada. Cuman airnya aja yang pada muncrat ke atas begitu sambil berputar, tapi muncrat ke atas. Wah, ini kata si amang-amang yang jualan cilok itu, ini yang punya wilayah sini kayaknya nih. Dia langsung kabur lari. Kita juga nggak habis di situ ya. Kita juga waduh, orang sini udah berpikiran seperti itu. Udahlah, kita lanjut aja ke hutan, jangan ganggu daerah sinilah ya. Udah, Cimeng itu naik kembali ke atas sama saya. Langsung dari situ kita melanjutkan perjalanan ke hutan, karena kan udah ngeri juga kan di daerah situ kan. Kita udah diketemuin sama air yang muncrat gitu kan, yang aneh, hal-hal yang nggak umum seperti itu. Kita langsung, tukang cilok cabut, kita juga langsung ikut cabut aja. Kita kan tujuannya mau berburu. Nah, berburulah kita ke hutan. Nah, masuk pedalaman hutan.
udah mulai hal-hal janggal itu udah mulai terasa, hal-hal mistis itu udah mulai mengganggu pikiran ya, udah mengganggu perjalanan. Jadi pas perjalanan kita yang udah sering ke hutan, lalu lewat jalan itu, ternyata kita disesatkan perjalanan kita. Jadi nyasar kemana-mana, yang kita kan tahu jalur ke hutan itu masuknya lewat mana, keluar lewat mana kan kita hafal karena seringnya kita berburu. Terus kita masuk ke hutan, tersesat. Nah di situ mulai ke dalam, mulai tersesat. Nah di situ kami berdua di situ melihat lagi sesosok makhluk yang mengerikan. Makhluk seperti apa? Wujudnya, badannya seperti manusia, kepalanya sapi. Nah di situ orangnya seperti apa ya? Sosoknya itu seperti kayak yang lagi ngejaga benteng seperti itu, tolak pinggang, tapi kepalanya sapi. Yang jadi anehnya itu seperti itu. Nah kadang kita jadi gimana ya, serem gitulah, serem gitu ya, kata orang yang ada di sana itu, penduduk di sana yang memang sering ada katanya yang seperti itu. Jadi kalau kita nggak ganggu, dia juga nggak bakalan ganggu kita. Jadi menurut kepercayaan orang sana itu, dia merupakan sesosok penjaga yang melindungi hutan di sana seperti itu. Nah kita setelah dikasih saran seperti itu sama warga di situ, kita melanjutkan perjalanan. Kebetulan kan kita tahu tembusan lewat situ. Udah ketemu sama warga nih ya, udah mulai dikasih jalan lagi sama warga, udah dikasih unjuk jalan lah istilahnya, udah dianterin warga. Kita minta dianterin ke tembusan yang ke Sanggabuana. Nah kita lanjut perjalanan lagi tuh ke arah Sanggabuana. Nah di sana itu di perjalanan ya mulai lagi setelah sampai di ya. Tempatnya kalau Sanggabuana itu di hutan mana ya? Daerah mana ya? Ya, Sanggabuana itu di hutan yang ada di Karawang. Oh iya. Ya. Lokasinya tempatnya ada di Karawang. Ada di Karawang. Sanggabuana itu pegunungan hutan yang ada di Karawang. Jadi sampai kita di Sanggabuana itu, kita mau eksplor di sana karena kan di sana juga dilarang untuk berburu. Ya kita simpan senapan kita, ya kita eksplor aja di sana. Udah nggak memungkinkan lagi untuk berburu, ya kita eksplor aja lah, kata saya ke teman saya itu Cimeng. Ya udah kita eksplor aja. Kita naik, rencana kita itu mau eksplor menyeberang dari Karawang, nyebrang Sanggabuana yang nantinya tembus di Cianjur. Tadinya mau seperti itu, ternyata di perjalanan di Curug 7 Sanggabuana, di puncak Curug 7 itu kita menemukan batu yang sangat besar, cuman di bawahnya itu ditopang sama batu kecil yang sebesar helm. Ada 3. Jadi tengah-tengahnya itu batunya bolong. Nah di sana kita ketemu sama orang yang lagi bertapa, nggak tahu mau melakukan pesugihan, nggak tahu mau melakukan ritual ilmu kesaktian, nggak tahu kita ya. Yang jelas orangnya berbaju hijau, serba hijau, celana hijau. Di depannya ada sajen berupa pisang. Semua sajennya itu tidak ada yang lain, berupa pisang aja. Yang saya lihat pada waktu itu bersama Cimeng, sajennya itu dimakan sama tawon. Nah, di depannya itu dimakan sama tawon. Kita kaget juga dong. Kita kaget juga loh, ada sajen tapi kok sajennya hanya pisang, dimakannya sama tawon. Masa tawon suka pisang gitu kan? Kita kan heran, bingung kan? Iya kan, tawon sukanya madu, suka. Tapi ada lagi ya tawon yang nyedot di terakhir. Itu bukan tawon, itu tikus itu. Iya. Lanjut lagi cerita ya. Nah setelah itu kita langsung melanjutkan perjalanan ke atas lagi di Gunung Sanggabuana ini, melanjutkan ke atas lagi. Ketemulah sama Kuncen di sana. Kita dinasehatin, Mas,
A mau kemana? Cimeng bilang mau jalan-jalan seperti itu. Dia kan orangnya simple, dia bilang mau jalan-jalan. Kata si kuncennya itu, jalan-jalan kok nyampe ke sini? Ya saya bilang aja, maaf Pak, kita lagi explore Sanggabuana, keindahan alam di Karawang gitu kan. Ya memang dilarang kalau kita jalan lewat sini gitu kan, kata saya seperti itu. Si bapaknya bilang nggak dilarang, cuman kalau ketemu hal-hal yang aneh jangan diganggu demi keselamatan kita bersama, udah biarkan saja. Tadi si Akang ini ketemu sama apa, kata dia begitu, dia udah tahu ketemu sama apa di sana di Curug Tujuh. Ya saya bilang aja terus terang dong, saya bilang terus terang, saya ketemu sama orang yang lagi bertapa Pak di sana, bajunya hijau, serba hijau, cuman ada sajen berupa pisang semua. Sajennya kok aneh gitu kan, berupa pisang semua. Lagian sajennya dimakan sama tawon. Saya kan jadi bertanya-tanya, ya sajen kan di mana-mana juga kan lengkap ya, ada kembang, ada apalah segala rupa kayak gitu. Ini hanya pisang aja dimakan sama tawon Pak, begitu. Ya kita kan nggak mau ganggu juga, kita lewat aja, kita cari jalan lain gitu kan. Ya sampai sini ketemu sama Bapak. Ya alhamdulillah kalau Bapak mengingatkan kita, nasihatin kita. Ya memang kita nggak mau ganggu, kita hanya mau eksplor keindahan Sanggabuana yang ada di Karawang ini, mau lihat curug-curugnya begitu. Sekalian kan saya ya seperti yang kawan saya bilang ini Pak, lagi jalan-jalan, lagi piknik lah istilahnya begitu. Nah gitu, ya udahlah. Setelah ketemu sama si bapak-bapak itu kuncen, ya kita melanjutkan perjalanan yang mau arah ke Curug Cigentis ceritanya. Dari Curug Tujuh itu ya, dari Curug Tujuh itu melanjutkan perjalanan yang ke arah Curug Cigentis. Nah di sana kita mencoba untuk mendirikan camp, tapi kalau yang di atas itu sangat nggak mungkin karena Sanggabuana itu untuk dataran yang landai itu jarang. Jadi hanya ada yang di tempat-tempat tertentu seperti di bawah curug atau di sekitaran curug lah. Makanya kita cari tuh yang tempat-tempat landai, tempat-tempat dataran yang mudah lah untuk kita mendirikan tenda. Setelah kita mendirikan tenda, malam kita biasalah seperti orang camping biasa, kita masak, kita bikin kopi, kita santai, kita ngobrol, berbincang. Hujan datang, otomatis kan kita semua berdua masuk ke tenda dong. Kita masuk ke tenda. Di sana mulai lagi pengalaman yang mistis lagi. Kita berdua mendengar cewek lagi nangis di hutan. Coba, kita kan hanya berdua nih di hutan. Kalaupun yang nangis si bapak-bapak yang tadi itu udah jauh banget, adanya di Curug Tujuh di sana. Kita yang mau arah ke perjalanan ke Curug Cigentis. Iya, kita di tengah hutannya ini, di tengah hutannya. Sanggabuana. Iya. Mendengar itu tuh Jo, kita mendengar cewek nangis tengah malam sekitar jam 12:30 kalau nggak salah. Cewek nangis. Nah, di situ kan mulai kaget juga kan. Kagetnya kenapa? Kok di tengah hutan gini ada cewek? Siapa yang kesini kan gitu. Ya pikir kawan saya ini kan dia orangnya simple, mungkin yang camping Bang gitu kan. Bang mungkin yang camping, lagi camping bareng sama kita. Saya pikir nggak mungkin juga orang sampai ke pedalaman hutan seperti ini dia mau camping kan. Kalau mau camping juga toh di jalurnya kan gitu, yang mau ke puncak Sanggabuana itu masih wajar-wajar aja. Kita kan ini di trek baru, jalan tebasan baru kita kan camping. Orang yang nggak mungkin buat dilalui banyak orang ke sana, hanya beberapa orang, mungkin itu juga beberapa orang. Nggak mungkin juga sih kalau penjaga hutan, kan kebanyakan kalau penjaga hutan itu kan laki-laki. Ini kan cewek malam-malam nangis. Nah, di situ kita langsung bebenah, tenda langsung kita tutup,
ya udahlah, jangan didengar lah, biarin aja, kita nggak ganggu atau gimana lah. Ya semenjak itu langsung kita tidur. Pagi-paginya tuh, pagi karena hujan kan, pagi-paginya tuh barang-barang kita pada hilang. Itu kejadian lucunya, barang-barang kita hilang. Hilangnya kemana? Karena semalam hujan deras, jadi aliran sungainya itu jadi banjir. Nah seperti panci, peralatan kita itu kan jadi ke bawah hanyut gitu. Tapi ketemu lagi sih. Iya, kita kan mendirikan tenda dekat sungai. Jadi supaya nggak jauh buat cari sumber air, makanya kita di pinggir sungai. Walaupun memang itu sangat berbahaya. Ya contohnya ya itu hujan tadi. Gimana kalau hujannya kenceng, deras, jadi air bah, tenda kita jadi hanyut gitu. Jadi sebenarnya sih sangat berbahaya ya teman-teman. Kalau mendirikan tenda, kalau kita lagi camping mendirikan tenda itu di terlalu pinggir dekat dengan sungai. Usahakan jangan dekat sungai, karena dekat sungai itu selain air hujan bisa mendadak besar aliran sungainya, sungai itu tempat orang atau makhluk, bukan orang ya, makhluk binatang mencari minum. Mungkin saja kan bisa binatang buas mencari minum ke sana, kita kan jadi bahaya begitu. Itu pengalaman saya tuh ya. Setelah pagi barang-barang kita pada hilang, hanyut, ya kita berbenah seadanya, yang ada aja gitu. Tapi pas perjalanan ketemu lagi tuh barang-barang kita, alhamdulillah. Ya kita langsung perjalanan pulang di motor, ketemu lagi di bawah. Ya karena kan kita bawa bekal seadanya ya. Lapar juga, kita mampir di warung tuh. Mampir di warung sekedar ganjal perut lah, makan gorengan sama ngopi gitu. Di sana ibu-ibu yang penjual gorengan itu bercerita, karena memang kami yang duluan bercerita, menceritakan, Bu kok ada di sana ada ini gitu kan, seperti yang saya ceritakan tadi. Si ibu itu bercerita lagi, iya dulu di sini sering menemukan manusia berkepala anjing, katanya begitu. Ya saya kan nggak tahu kan, kalau saya sebelum masuk ke Sanggabuana bertemu dengan manusia berkepala sapi begitu. Kalau di sana mah beda kepalanya. Kalau di Sanggabuana manusia berkepala anjing, kata si ibu yang penjual gorengan itu waktu saya gopi. Oh begitu, kata saya kan, ya serem juga kan gitu kan diceritain seperti itu. Ya kita kan nggak tahu, ya udahlah, kayak udah biar jadi cerita saya aja lah gitu, biar jadi pengalaman saya, teman saya Cimeng gitu kan. Ya akhirnya setelah di warung kita pun bergegas lagi, setelah mengisi perut, sarapan, gorengan sama kopi, kita langsung pulang. Ya ceritanya ya sampai disitulah gitu, pengalaman mistis waktu perjalanan berburu yang tidak jadi, malah jadi eksplor hutan Sanggabuana di Karawang loh ini ya begitu. Kalaupun ada cerita yang lain versi dengan orang lain atau dengan masyarakat sekitar, yaitu memang pengalaman saya bersama Cimeng ini yang dialamin 1 hari 1 malam full. Ya seperti itu cerita-cerita mistis di hutan Karawang begitu. Jadi ini sehari bersama pengalaman mistis ini. Sehari full pengalaman mistis. Jadi Sangat kebetulan sekali di bumi. ya sangat kebetulan sekali. Bukan kebetulan sih sebenarnya, ya memang apa ya? Kalau orang berburu ke hutan itu pasti ketemu yang seperti kayak gitu. Ada aja ya. Ada, pasti ada. Saya udah nggak aneh lagi ketemu sama hal-hal seperti itu. Ya memang kalau ke hutan udah siap dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi baru nih ketemu lagi di hutan Sanggabuana menemukan hal seperti itu gitu. Jadi kalau di hutan tempat kita berburu ya sering kalau malam-malam berburu gitu kan, ngeblor, sering ketemu hal-hal yang seperti itu gitu. Ternyata masih banyak juga nih ya pengalaman. Banyak. Saya soalnya jadi cerita yang lain lagi nih ya. Pengalaman saya berburu itu dari 2005 sampai 2012, hampir 7 tahun. Panjang. Hampir 7 tahun saya suka berburu itu sampai 2012.
ya dari 2005 sampai 2012 itu sering mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Apalagi kalau berburunya malam, luar biasa. Nantilah pengalaman berburu saya diceritakan yang mistis-mistis lagi. Mungkin video lain kali lah gitu ya. Gitu. Pengalaman aja Mang Ujo nanti soal cerita berburu mistis nih ya. Berburu tapi ditemui sama hal-hal mistis. Berburunya nggak jadi tapi hal yang mistis ya gitu. Mungkin masih banyak video lagi nih ya Bang Ujai. Banyak cerita lagi nanti. Masih banyak lagi cerita. Iya. Dengar nih dari Mang Ujai. Boleh siap. Mungkin lain kali juga kita bisa nih ya Mang Ujai berkunjung ke gua yang tempat orang tapa itu yang Oh siap benar. Sekalian kita ekspor, sekalian kita videoin. Nah. melepas kegabutan. Gitu. Boleh. Boleh. Kalau gitu Nanti. Mang Ujai Siap ya. kebetulan biasa videonya udah lumayan panjang juga nih Mang Ujai. Ya, boleh. Ada pesan-pesan nggak Mang Ujai yang mau disampaikan nih Mang Ujai? Seperti biasa, salam terakhir. Salam lestari, lestarikan alam, berkahnya buat manusia. Salam lestari. Oke siap. Nah ini Mang Ujai di video sebelumnya Mang Ujai ini dipanggil kepala suku nih Mang Ujai. Nah buat kedepannya bisa kita manggil Mang Ujai ini kepala suku nih ya. Boleh Mang siap. Ujai. Siap. Kalau gitu, salam lestari Mang Ujai. Salam lestari.